Ganti hari, ganti narasi. Para pembenci punya banyak dongeng dalam koleksi. Selalu ada untuk cara menyerang Pak Jokowi. Isu 3 periode, isu setir MK dan KPK. Sampai isu kirim utusan ke PDIP buat lobby-lobby biar gak dipecat katanya. Dan masih banyak lagi sih yang cuman dongeng-dongeng hantu di siang bolong. Terkesan seram, tapi tidak cukup menakutkan, bahkan tanpa bukti tentu saja. Terbaru, Roy Suryo yang konsisten menyerang Pak Jokowi lagi punya bahan baru. Menjelang diluncurkannya Koperasi Merah Putih oleh Pak Prabowo lewat Menteri Koperasi Budi Ari, di mana Budi Ari ini adalah simpatisan Pak Jokowi, kemudian tiba-tiba Roy Suryo menuduh, jangan-jangan Budi Ari ini sedang mempersiapkan operasi pemilu menuju 2029 untuk Pak Jokowi. Ini ada bukti gak sih? Ada buktinya atau enggak? Kan membentuk yang namanya 75.000 Koperasi Merah Putih. Oh. Dengan dana sangat besar, Mas. Oh. 75.000 itu, Iya. kalau kita pikir, itu kan sudah 80 sekian persen. Ya berarti itu satu koperasi satu desa kan? Betul, desa kita kan 83.000 sekian. Termasuk 78 lah. Lah ya. Karena kan sisanya kelurahan. Gitu. Betul. Artinya kalau dengan anggaran negara, lagi-lagi anggaran negara nih, dipakai kemudian dia untuk membiayai itu, kan hebat banget, Mas. Iya. Ini kan bisa jadi satu. Berapa triliun tuh? Nggak tahu. Ini yang belum jelas. 750 atau berapa gitu dengar-dengarnya. Iya. Kalau soal 1 triliun kan udah hilang. Mau berapa triliunnya yang mau dihilangin? Nah, makanya ini benar. Untung saya diingatkan. Benar, dia kan membentuk koperasi di 75.000. Pakai datanya digabungkan di PDNS. Yang jelas dananya APBN. Iya. Berapa ratus triliun untuk membuat ini, mungkin nanti bisa di googling lagi ya. Gitu. Tapi artinya apa? Ini kan sebuah persoalan, bukan persoalan, sebuah kekuatan yang sangat bagus, Mas, untuk 2029. Oh. Ini jelas kan, gitu kan, dengan dia sudah memegang. Betul. Mostly 80-an ribu kecamatan yang ada, kecamatan, desa yang ada di Indonesia. Udah tutup mata dia jalan. Jadi benar, Mas, cerdas dia tuh. Iya. Asal jaringannya jangan dipakai yang PDNS. Nah, kalau itu malah udah jaringannya pasti harus buat jaringan sendiri. Baru lagi nanti. Iya, pasti, di koperasi itu jangan pakai PDNS lagi. Jadi kalau kemudian kabar terakhir ya, sebelum kita ngobrol ini ada kabar dia akan di reshuffle. Saya kira mungkin presiden sudah melihat ada indikasi itu. Oh, diadu-adu sama Pak Prabowo sekarang ya. Dan kalau diganti kan, ya menggantinya kan orangnya presiden juga kan. Oh. Ya kan. Wakil Menteri Koperasi kan Ferry Juliantono kan. Oh iya, pokoknya udah disiapin semua. Iya. Jadi ini sebenarnya saling mendukung. Saling mendukung, termasuk juga dengan kabar. Kalau Menkom Digi sekarang, Mutia tadi, yang konon kabarnya juga bersama-sama akan dengan Budi Ari ini dilakukan reshuffle, entah itu setelah Lebaran atau dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat kayaknya nggak mungkin. Ya, Pak Prabowo biasanya nggak senang gaduh. Nah, karena kan apa? Pintu masuknya kepada, ya ini sebenarnya mungkin tidak secara langsung ya gitu. Tapi kan disebut-sebut gitu bahwa anggota keluarga dari Mutia itu ya, suami lah gitu. Itu kan disebut dalam kasus yang melibatkan Tom Lembong juga. 400 sekian miliar itu gitu. Karena dia waktu itu sebagai direktur PT PPI yang digunakan oleh Kementerian Tom Lembong waktu itu. Jadi sebenarnya kan ini banget, Mas. Tapi kan kalau direktur belum tentu terlibat. Ini Roy Suryo selalu punya bahan baru ya. Tahu bahwa Pak Prabowo sedang memerintahkan Menteri Koperasi untuk meluncurkan sebuah produk program kebijakan pemerintah di pemerintahan Pak Prabowo yang masih berumur 5 bulan saja ini. Ini programnya adalah Koperasi Merah Putih. Sebuah ide dari Pak Prabowo untuk membantu masyarakat di level desa di soal ekonomi, soal pembiayaan dan segala macamnya. Karena Pak Prabowo juga resah nih terhadap masalah-masalah yang muncul di ekonomi desa. Misalkan banyak sekali warga kita yang terjerat pinjol.
kemudian rentenir. Itu juga membuat Pak Prabowo harus ada solusi nih. Sebagai presiden beliau meluncurkan koperasi desa yang rencananya ada 75.000 tadi. Tapi namanya orang benci ya. 75.000 dihitung-hitung, waduh ini sedang nyari tempat-tempat pos-pos yang dimasukkan ke desa. Semua desa nanti dipegang secara komando begitu ya. Untuk operasi pemilu 2029. Bisa nyangkutinnya ke sana ya 5 tahun lagi. Masih 5 bulan Pak Prabowo. Sabar. 5 tahun lagi udah dipikir aja sekarang. Nyerangnya sekarang loh. Gimana ini? Gimana ini? Ini ada alasan yang masuk akal gak sih? Niat baik pemerintah justru diusu-uzoni gitu. Roy Suryo bilang ini cuman untuk kepentingan pemilu 2029. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan, gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Nah, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka. Negara hadir punya solusi, menawarkan solusi atas masalah yang sedang diderita oleh rakyatnya. Pak Presiden tuh tahu benar rakyat punya masalah. Nah, untuk masalah ini nih, Pak Presiden punya solusi ini. Tapi ada saja orang yang masih nyinyirin program dari pemerintah yang ingin menyelamatkan rakyatnya. Saya tanya nih, yang nyinyir ini punya solusi yang lebih benar, lebih baik gak sih untuk rakyat Indonesia? Atau sementara masih sebatas nyinyir aja? Solusi juga gak tahu? Dia kan macan Asia kan? Masa dimakan sama kodok Solo gitu? Ya kan memang di dalam dalam kabinetnya itu kan ada lebih, kalau dihitung oleh teman-teman 70-an lebih. Itu kan orang titipannya siapa? Penguasa lama. Nah, mau ngucapin aja susah sampai enggak. Ya ini khas orang-orang yang selalu punya masalah untuk solusi ya. Padahal solusi itu menyelesaikan masalah, tapi giliran dikasih solusi, dia tetap akan mempermasalahkan solusi itu. Maunya ditolong nggak sih bangsa ini? Dipimpin sama pemimpin yang mau membawa bangsa ini menuju ke kondisi lebih baik, ya kan? Kemudian mengatasi masalah-masalah yang muncul di level masyarakat, tetap aja dinyinyirin. Bahkan Roy Suryo pakai pengibaratan. Pak Prabowo sebagai macan Asia atau macan dunia. Kemudian Pak Jokowi, mohon maaf ini nyinyirannya sangat-sangat menyakitkan, disebut sebagai kodok Solo katanya. Masa macan Asia atau macan dunia dimakan sama kodok Solo? Waduh. Ini kebencian sudah level lanjut ya. Ini sudah stadium akhir sepertinya. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sampai batuk kita. Saking udah mau ngucap itu mendendamnya sampai sini gitu. Iya. Itulah. Jadi artinya kan titipan-titipan itu yang dulu malah mungkin pernah ya. Banyak yang atau kita pernah ngobrolin sebelum reshuffle dulu. Gitu. Yang harus di-reshuffle kan yang termasuk yang terlibat dalam budi online itu, kemudian yang jelas-jelas marah-marah gitu. Atau yang sekarang ini diklik-klik lagi nih Mas. Ketika kita ngobrol ini dulu kan orang ini disebut pernah mengeluarkan kop surat untuk kepentingan pribadi. Nah, karena udah putusan MK itu. Nah, sekarang jadi berdasar hukum. MK ikut cawe-cawe dalam kepentingan pilkada istrinya. Nah, jadi itu menurut saya siap-siap lah ya. Siap-siap harusnya juga kan gitu. Tapi kan juga di luar itu juga banyak juga kan. Kayaknya istilah reshuffle nggak cocok ya. Apa itu? Kalau reshuffle dikocok ulang gitu ya. Harusnya ditendang. Ditendang, ting. Undang-Undang Dasar sudah ngatur bahwa
kabinet presiden itu hak prerogatif dari presiden, ya kan. Cuman kalau sekedar komentar ya monggo sih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai juga komentar-komentar ini menjadi konsumsi publik dan kalimat-kalimat yang narasi-narasi yang dipakai adalah narasi-narasi yang mencaci begitu. Ini kan jadi pendidikan politik yang buruk untuk bangsa ini. Kalau kita lihat touringnya, itu kan touringnya terus terang menurut saya ya abal-abal juga gitu loh. Touring kurang dari 10 orang gitu kan ya. Itu kan namanya bukan touring gitu loh. Oh, saya tahu ini. Ini Roy Suryo ngomentari touringnya Pak Jokowi di Kota Solo waktu itu ya, dengan klub touringnya gitu. Kalimat pertama yang dikritisi oleh Roy Suryo adalah touring kok cuman 10 orang. Standar touring berapa orang sih Pak? Sok paling tahu touring aja ini Bapak ini. Standar touring berapa orang? 2 orang gitu gak boleh ya disebut touring ya? Harus pakai standarnya Roy Suryo loh, touring-touring itu. Ngapain juga gitu loh. Tapi kan aneh gitu. Publikasinya sebagian besar. Dibuat flyer yang menurut saya ada kesengajaan itu. Nggak mungkin nggak disengaja. Flyer itu ditulis presiden gitu loh. Terus kemudian yang dia ikut itu hanya dari rumah ke sebuah kafe, ya, dari sebuah kafe kemudian balik lagi gitu ke rumahnya. Tapi kan itu kan disebut peresmiannya itu oleh presiden gitu. Jadi kan ini kan memang sengaja membuat orang perhatian ke situ, melupakan Roy Suryo. Roy Suryo yang pernah menjadi menteri kemarin, pemuda dan olahraga ya, yang kemudian juga kasus panci segala pernah divonis juga. Pernah divonis gara-gara menyebarkan meme yang menghina Pak Jokowi karena Pak Jokowi disebut mirip stupa katanya. Ya saya ingat waktu itu pernah nangis-nangis dan lemes juga di pengadilan. Roy Suryo ini kenapa jadi semakin bersemangat tiap hari, katanya rutin banget menyerang Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi pengen ngadain acara, tentu saja Pak Jokowi sedang fokus ke acaranya dia. Bagaimana beliau kemudian menyusun flyer, pamflet atau apapun itu sebutannya, ya terserah Pak Jokowi aja. Ini terlihat seperti narasi Roy Suryo lebih ke orang yang gak diajak aja. Dulu di lingkaran pemerintahan, sekarang gak laku gitu kali ya. Roy Suryo yakin ijazah Jokowi emang palsu. Guys, isu ijazah palsu Jokowi kayaknya naik lagi nih. Apalagi kemarin pakar telematika yaitu Roy Suryo semakin yakin kalau ijazah kelulusan Jokowi dari UGM tahun 1985 itu adalah palsu. Ini kan basi ya. Keyakinan Roy ini datang setelah ada pernyataan dari alumni UGM yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Roy bilang, apa yang disampaikan sama Rismon itu persis banget sama analisis Roy 5 tahun lalu. Kalau ijazah Jokowi itu palsu. Apalagi, bentuk fisik ijazah Jokowi menurut Roy sampai sekarang gak bisa dibuktiin. Alasan utama keyakinan Roy kalau ijazah Jokowi palsu itu adalah zaman 1985 belum ada penggunaan jenis huruf atau font seperti yang ada di dokumen ijazah Jokowi. Jadi dianggap ijazah Jokowi itu baru aja dibuat di era sekarang dengan teknologi font dan printer yang lebih bagus. Kalau menurut kalian, emang bener ya guys ijazahnya Jokowi itu palsu? Kita tidak bisa komentar ya. Kita lebih mending ngikutin apa rilis dan klarifikasi dari kampusnya Pak Jokowi UGM. Di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Nah, di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta. Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak? Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Ya, dan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo gitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Itu ada. Dekan Fakultas Kehutanan UGM memastikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Sekarang saya tanya kalian semua. Percaya Roy Suryo atau percaya Dekan Fakultas Kehutanan UGM? Monggo tulis di kolom komentar.